Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian kami. Dengan anggota kelompok ada Penny Patilawati, Harni Sumarni, Lia Mei Risti, Novita Dwi Rosmayanti, Novitri Sadania, Karnila Sapitri, dan terakhir ada Dita Putrianti. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya saya sebagai pemateri pertama, yaitu judul dari proposal penelitian kami adalah pengaruh kapital edukasi ratio atau singkatan dengan CAR, non-performing loan atau NPL, dan biaya operasional dan pendapatan operasional disingkat dengan BOPO terhadap return on asset ROA pada Bank BUMN yang terdaftar di B periode 2012 sampai dengan periode 2021. Pendahuluannya yaitu industri perbankan nasional memperkirakan di tahun depan akan mengalami tantangan yang lebih besar dari tahun ini. Hal ini disebabkan karena ekonomi global dan domestik yang masih kurang kondusif. Krisis ekonomi tahun 2008 yang berawal dari Amerika Serikat yang kemudian berimbas pada negara berkembang di mana sektor perbankan mengalami proses pertumbuhan yang cenderung lamban. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2008 sebesar 6,01%, turun menjadi 4,63% di tahun 2009. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan adalah persaingan di ranah digital, yakni adanya persaingan digital dengan fintech, potensi kenaikan kasus cybercrime dan pencurian data, stimulus relaksasi kualitas kredit di mana masih banyak perusahaan yang membutuhkan waktu dalam memperbaiki cash flow keuangan guna menjalankan bisnisnya kembali dan bayar kewajibannya pada perbankan. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah capital adequacy ratio CAR berpengaruh terhadap return on asset ROA? Selanjutnya, apakah performing loan NPL berpengaruh terhadap return on asset ROA? Selanjutnya yang terakhir, apakah biaya operasional dan biaya pendapatan BOPO berpengaruh terhadap return on asset ROA? Untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh capital adequacy ratio terhadap return on asset. Kemudian yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh net performing loan terhadap return on asset. Kemudian yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO terhadap return on asset. Kemudian untuk manfaatnya, yaitu ada 3, manfaat praktis, manfaat teoritis, dan manfaat kebijakan. Yang dimaksud dengan manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perbankan sebagai bahan evaluasi agar dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan bagi masyarakat serta dapat menjadi referensi yang mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja perbankan. Kemudian ada manfaat kebijakan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi investor, debitur, serta masyarakat umum pengguna jasa perbankan dalam menganalisa kinerja bank sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Capital adequacy ratio atau CAR adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko, misalnya kredit yang telah diberikan. Menurut bank sendiri, menetapkan bahwa standar rasio CAR bank adalah minimal 8%. Indikator kapital atau CAR
sama dengan modal dibagi total aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Performing loan atau NPL merupakan suatu kondisi di mana nasabah yang sudah tidak sanggup membayar sebagian seluruh kewajibannya kepada bank, atau pengertian lainnya juga adalah rasio yang mencerminkan risiko kredit. Menurut Bank Indonesia, standar rasio NPL suatu bank adalah maksimal 3%. Indikator NPL adalah NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Selanjutnya yaitu biaya operasional dan pendapatan operasional, merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menekan biaya operasional dan pendapatan operasional. Menurut peraturan Bank Indonesia, standar BOPO adalah maksimal 90%. Indikator BOPO yaitu BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Yang berikutnya yaitu ROA atau Return on Asset, merupakan rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Menurut peraturan Bank Indonesia, standar ROA adalah minimal 1,5%. Indikator ROA yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yaitu penelitian yang relevan. Pertama, pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, dan suku bunga SBI terhadap ROA Bank Umum periode tahun 2009 sampai 2018 oleh Novia Dini dan Gus Ganda Suryamanda 2020. Yang kedua, pengaruh CAR, NIM, NPL, dan LDR terhadap ROA studi kasus pada Bank Umum Persero BUMN periode 2013 sampai 2018 oleh Amir Triadi Sanjoyo 2020. Hipotesis penelitian yaitu H1 adalah CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, H2 adalah NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA, H3 adalah BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Rancangan penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan data konkret berupa angka, sedangkan pendekatan kausal merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan dan pengaruh atau sebab akibat antar variabel. Sampel, populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan tipe sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah semua dari anggota populasi. Sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data yaitu kami menggunakan uji asumsi klasik dan regresi berganda data panel. Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokristisitas. Regresi berganda data panel. Regresi linear berganda merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antar variabel yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Regresi data panel merupakan analisis regresi yang digunakan pada struktur data yang merupakan data panel. Uji hipotesis ada dua. Yang pertama, uji versial atau uji T dan uji koefisien determinasi atau R2. Yang pertama, uji versial atau uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%. Jika nilai probability signifikan lebih besar dari 5%, maka HO diterima dan H1 ditolak.
Tetapi, jika nilai probability signifikan lebih kecil dari 5%, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan hipotesis sebagai berikut. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi sama dengan 0, variasi variabel dependen tidak dapat diterangkan oleh variabel independen. Tetapi jika nilai koefisien determinasi lebih besar dari 0 atau mendekati 1, maka variasi variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen.